Hai, kembali lagi bersama saya Wisnu Munawar di Bincang QA. Untuk hari ini saya akan membahas mengenai Postman Authorization ya. Jadi ini adalah bonus part gitu ya. Kalau kemarin kita kan udah ngebahas mengenai assertion, environment, Newman dan lain-lainnya. Ternyata ada yang kurang nih ya. Jadi saya akan nambahin gitu untuk Postman Authorization-nya gitu teman-teman. Jadi gimana sih untuk penggunaan Postman Authorization ini gitu ya? Dan contohnya seperti apa? Oke, mari kita bahas ya. Postman Authorization. Jadi apa sih itu Postman Authorization gitu ya? Postman Authorization ini dilakukan untuk memverifikasi kelayakan user untuk mengakses resource di server. Nah, mungkin ada beberapa API dalam sebuah project gitu kan, tapi aksesnya hanya dapat dibatasi untuk pengguna tertentu yang berwenang gitu ya, authorized user. Nah, proses authorization ini dibutuhkan untuk API untuk alasan keamanan. Oke, API menggunakan authorization ini memastikan bahwa klien meminta akses data dengan aman. Ini dapat melibatkan autentikasi pengirim permintaan dan mengkonfirmasi bahwa mereka memiliki izin untuk mengakses dan memanipulasi data yang relevan. Jika Anda membuat API, Anda juga dapat memilih beberapa model autentikasi. Jika Anda mengintegrasikan dengan API ketiga, otorisasi yang diperlukan akan ditentukan oleh penyedia API gitu ya. Jadi kesimpulannya Postman authorization itu seperti apa sih, Mas? Jadi contohnya itu kita memiliki dua jenis user gitu ya. Jadi ada user dengan tingkatan admin dan juga user dengan tingkatan user biasa gitu ya, yang levelnya berbeda gitu ya. Ini si admin dan ini si user biasa gitu teman-teman. Nah, si user biasa ini dia tuh nggak bisa untuk nge-create atau nge-read gitu ya, atau melihat user gitu teman-teman. Jadi si user biasa ini nggak bisa ngebikin user baru dan juga nggak bisa ngelihat user yang ada dan juga nggak bisa nge-delete user dan juga nggak bisa nge-edit user yang ada gitu teman-teman. Nah, tapi untuk role admin ini gitu ya, role admin ini dia bisa melihat, bisa membuat, bisa mengedit, dan juga bisa mendelete-nya gitu teman-teman. Nah, ketika kita login sebagai user biasa gitu ya, kita sebagai QA harus mengetes gitu ya teman-teman. Mengetes kita login sebagai user biasa, lalu kita akan mencoba untuk mengirim request membuat create new user, apakah bisa atau enggak gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita di dalam posisi ini sebagai user biasa tapi bisa melakukan create user atau edit atau update ya, atau delete user, nah itu kan perlu dipertanyakan gitu keamanannya gitu teman-teman. Nah, bisa bisa jadi itu kan ada bug gitu ya, dan itu adalah security issue gitu teman-teman. Jadi itu wajib di raise gitu ya. Nah, untuk itu ada authorization gitu ya di Postman itu. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita yang tadi ya udah login gitu ya, untuk keperluan login sih ya ini untuk authorization ini gitu teman-teman. Oke, next. Dan sini juga ada source-nya gitu teman-teman, dari learning.postman.com sending request authorization gitu. Jadi contohnya source-nya ini dari yang terpercaya nih, dari Postman-nya sendiri gitu teman-teman. Oke, nah jenis authorization-nya ada apa aja sih gitu ya? Authorization ada banyak ya sebenarnya. Cuman sebagai contohnya ini ada bearer token, ada basic auth, ada digest auth, ada OAuth 1.0, ada OAuth 2.0 dan lain-lainnya gitu ya. Ini ada contoh authorization gitu ya. Dan ini juga ada tersedia gitu ya di Postman teman-teman. Nah, gimana sih cara penggunaan authorization di Postman gitu? Oke, yang pertama pastikan bahwa request yang udah kita kita akan lakukan itu memerlukan auth gitu ya, atau authorization. Oke,
Dan saya akan pakai ini teman-teman, Todoist. Ini contohnya, nanti akan saya kirim ya di kolom description ini. Nah, saya akan mencoba melakukan create new project gitu di sini teman-teman. Ini kan ada beberapa endpoint gitu. Create new project di sini dan tanpa pakai bearer token. Nah, ini kan saya pakai dulu Todoist gitu ya. Oke, saya akan save dan saya close dulu teman-teman. Ini saya close dulu, ini bekas kemarin kita pakai untuk request ya. Ini juga environment, jangan lupa di pakai environment dulu aja. Dan kita create new request, add request, create new project, jangan lupa get-nya kita ganti ke post, dan juga kita paste di sini. Nah, ini authorization-nya kita kosongin gitu ya. Dan ya, ini masih internal server error gitu teman-teman ya. Oh, karena kita nggak pakai request ininya. Nggak pakai body request. Coba saya akan pakai body request-nya dulu. Dan ya, ketika saya akan request tuh 401 gitu ya. Unauthorized. Nah, ini kan ada 401 unauthorized. Kalau misalkan 403 itu uh, forbidden gitu ya, yang tadi udah saya buat gitu ya. Kayak misalkan ya create user, ternyata si user tersebut itu nggak capable untuk nge-create user gitu. Nah, itu bakal kena 403. 403 artinya kita udah nge-authorize ya gitu ya. Kita udah nge-define authorization, cuman user tersebut tidak capable untuk membuat user gitu. Nah, gimana caranya? Teman-teman tinggal bikin aja di sini ya. Bearer token, buka authorization, buka bearer token di sini ada type-nya, lalu pilih bearer token di sini gitu teman-teman. Oke, saya akan ke slide dulu. Ya, sama di sini juga ada bearer token, lalu ada di token ini kita isi gitu ya. Nah, token ini dari mana teman-teman? Ya, ini saya bikin sendiri kita di Todoist. Teman-teman tinggal login aja atau teman-teman tinggal apa namanya? Register aja. Nanti di setting sini, lalu di bawah sini di integration ada nih teman-teman untuk tokennya. Nanti tinggal dicopas saja gitu ya. Oke, saya udah copas dan biar tokennya di sini. Ini kenapa udah ada gitu ya? Karena saya udah ngedefine sebelumnya ya. Maksudnya saya udah nyoba pakai gitu ya. Dan saya coba untuk request lagi dan ya udah bener ya teman-teman. Di sini statusnya itu 200 oke. Gimana kalau misalkan saya hapus satu sini dan hasilnya akan 401 unauthorized gitu ya. Karena ya nggak benar gitu tokennya teman-teman. Nah, gitu. Nah, kalau token ini biasanya dapat ketika akan login gitu ya. Ketika sudah login, misalkan di situ ada tokennya tuh teman-teman. Nanti teman-teman tinggal copas saja tokennya, masukin ke sini gitu. Atau token ini bisa dipakai, bisa dimasukin ke variabel ya teman-teman. Oke, saya akan membuat baru ya, environment baru di sini adalah Todoist. Oke, URL dan ini ada ini teman-teman, URL-nya dan di sini ada bearer token. Oke, ini kita ubah lagi seperti biasa. URL dan environment-nya kita ubah ke Todoist. Dan ini kita copy dulu. Oke, current value
initial value. Nah, di sini ada peer token. Oke, kita save. Dan kita akan lihat, oh sepertinya ada error connection ya. Oke, saya cancel dulu shopping list 1 misalkan ini dari sini deh. Tadi udah request sudah benar. Oke, ya sebenarnya ada masalah di koneksi. Coba saya search dulu. Oke, nggak ada masalah ya. Berarti ada masalah di sini gitu ya. Ketika ngirim request. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa pakai di environment juga gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Oh, ini udah juga ya sebenarnya. Variabel kita udah menggunakan uh, authorization untuk environment juga gitu ya. Nah, sama seperti ini teman-teman. Ya, cukup mudah kan ya. Nah, ini ada error nih ya. Kita bisa lihat kenapa errornya di sini di konsol ini. Nah, ini connection reverse ya. Dari si Todoist-nya berarti ini ada masalah di Todoist-nya gitu. Oh, sorry, salah ini. Dia jadi ngeduplikat gitu ya. Pantesan. Ya, nggak bisa tuh. Ya, cancel lagi. Dan ya, udah apa namanya nggak bisa bikin project lagi. Coba saya bikin lagi. Oh, udah limit ya teman-teman. Jadi udah nggak bisa ngirim request lagi gitu. Nah, itu ya seperti itu sih. Kita bisa menggunakan environment juga untuk si authorization-nya ini gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu aja teman-teman semua. Thank you udah nonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Bye-bye.